info mengenai cara cepat mengatasi stroke dengan menggunakan jarum. Informasi yang beredar di media sosial dan internet tersebut menjelaskan tahap-tahap yang harus dilakukan ketika melihat seseorang terkena serangan stroke. Diawali dengan mensterilkan jarum dengan alkohol, kemudian menusukkan jarum tersebut ke ujung jari pasien. Namun metode ini sampai sekarang belum mendapatkan pengakuan dari medis karena belum ada pembuktian secara langsung, sehingga ditakutkan dapat menimbulkan masalah lain. Lalu, bagaimanakah penanganan yang sebaiknya dilakukan ketika melihat seseorang terkena serangan stroke? Aduh, serem juga ya. Ternyata kalau ditusuk itu, ya sebenarnya betul atau tidak? Saya yakin siapapun yang di rumah tentunya sangat dekat dengan media sosial. Kalau baca ada berita-berita meyakinkan banget tuh, mengabarkan tentang kesehatan. Betul. Akhirnya dipercaya, dilakukan. Kalau bekti gini, kan pasti terlihat pernah lah terima pesan-pesan dari dapat broadcast seperti itu. Broadcast itu dapat sempat percaya nggak sebenarnya? Sempat percaya karena aku pikir itu masuk akal ya. Mungkin karena adanya penyumbatan, terus kemudian kalau ditusuk itu akhirnya kan keluar tuh darahnya kan, akhirnya tuh bisa melancar dan dia meringankan stroke-nya gitu. Tidak bekti, ini adalah hoax alias adalah berita yang menyesatkan atau keliru. Proses dari stroke itu adalah proses yang bukan sifatnya 1-2 hari. Bukan sumbatan 1-2 hari. Ini sumbatan yang lama, di masa tertentu benar-benar yang menyumbat pembuluh darah di otak. Terus otak itu kan merupakan suatu perkumpulan pembuluh darah saraf yang cukup rumit. Iya. Tidak langsung dengan respon menusuk jari menusuk jarum ke jari ataupun menusuk jarum di bagian tubuh yang lain, langsung masalah itu selesai. Yang dikhawatirkan malah saat menusuk jarum muncul infeksi baru, apalagi kalau jarumnya nggak steril. Oke, Bekti. Ya. Tapi Bekti pernah lihat nggak orang yang terkena serangan stroke? Secara langsung sih belum pernah. Kita kasih contoh. Apa Tadi tuh? jari yang ditusuk. Nah, ini jarum. Ini kapas. Ini alkohol. Pura-puranya nih. Bekti, maaf ya Bekti. Iya. Saya sih nggak pengen seperti itu. Kreatif saya yang pengen sama produser saya. Apa tuh? Pura-puranya Bekti terkena serangan stroke. Coy. Makanya saya juga. Na'udzubillah min dzalik. Enggak, maksudnya Bekti akan Udah ya. Maksud saya, Bekti akan membantu pemirsa di rumah dan di studio ya menunjukkan beberapa gejala serangan stroke, dan saya akan membawa pemirsa sebenarnya ini serangan stroke apa enggak. Acting. Bisa kalau itu mah. Berapa ratus film sudah keluar dari seorang Bekti? Udah banyak yang keluar. Berapa ratus sandiwara ini? Iya, banyak itu semua nggak laku semua. Oke. Di sini. Ya, saat Bekti jatuh, ya kita sebagai penolong segera pindahkan ke tempat yang nyaman. Kebetulan saya punya kursi. Aduh, kenapa harus ini, Weh? Taruh ya. Oke. Biasanya ada beberapa masyarakat kita yang mencari sesuatu yang sesuai dengan informasi yang keliru tadi. Langsung istilah Bekti tadi, buk gitu ya. Pura-pura, jadi kamu nggak ngeliat apa yang saya lakukan. Dia ngambil jarum. Wah, lengkap nih. Ini kan seolah-olah diambil itu, ini cara yang salah. Ya, main tusuk aja, tapi belum melihat respon apa yang terjadi pada si penderita. Ini ditaruh dulu. Ya, taruh dulu. Jangan langsung melakukan sesuai dengan berita yang Anda dapatkan, tapi perhatikan mimik atau apa yang terjadi pada pasien. Ayo kita ulangi sekali lagi, gimana respon kamu? Iya. Yang pertama, kita pakai metode yang namanya FAST. F-A-S-T. F ini adalah FAST. FAST berarti perhatikan wajahnya. Kita usahakan untuk tetap berkomunikasi dengan pasien. Pak, senyum Pak, apa kabar Pak? Terjadi perubahan dari bentuk wajah, yaitu di mana si wajah ini agak miring ya. Apa bahasa Indonesia? Menyong. Menyong ya, gitu. Kelihatan menyong sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua adalah arms. Arm itu adalah kekuatan tangan. Pegang tangan tersebut, minta si penderita, Bapak tolong tahan tangannya ya.
kita lepas. Jika kedua tangan atau salah satu dari anggota tangan ini jatuh, ini ada kemungkinan memang serangan stroke. Terjadi kelemahan pada anggota tubuh. S itu adalah speech. Baru kita ajak bicara. Bapak, nggak usah pertanyaan yang sulit. Bapak namanya siapa? Perhatikan yang paling mudah dilihat adalah lidah. Lidahnya agak miring dan bicaranya cadel. Enggak beki. Oh ya. Ya, ini adalah salah satu tanda yang bisa mengarah ke stroke. Yang terakhir adalah T. Time. Waktu. Semakin cepat kita mencari pertolongan, semakin meminimalkan kemungkinan kerusakan yang terjadi di otak. Telepon ambulan. Oke, terima kasih buat Indra Bekti. Nggak sia-sia terakhir mendapat piala Adipura. Nah, Adipura itu untuk kebersihan lingkungan. Ya, tingkat RT. Iya lagi. Ya, walaupun kita bawakannya ringan, sederhana, penuh guyon, mudah-mudahan informasi tadi itu cepat diserap oleh masyarakat kita. Betul. Sehingga masyarakat kita itu tidak mudah mengambil segala sesuatu informasi sebenarnya itu adalah hoax alias palsu. Betul sekali. Jadi harus telah dulu dicek dulu benar atau tidak gitu. Karena Ya. stroke ini bukan suatu masalah yang dipandang sepele, kerusakan otak itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Apapun yang terjadi, kalau pasien sudah tidak bisa berkomunikasi dengan kita, segera telepon ambulan. Ya, setelah ini masih banyak tips menarik di Dr. Oz Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali. Semakin banyak busa dari sabun mandi, semakin bersih mandinya. Mitos atau fakta?